Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti, mahasiswa semester 2, Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya untuk mata kuliah Kepemimpinan Strategik dengan judul materi Motivasi Kerja, dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Andes Insinyur Joko Sulistya. Berikut materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait pengertian motivasi kerja. Yang kedua, sumber motivasi kerja. Yang ketiga, tujuan motivasi kerja. Yang keempat, karakteristik motivasi kerja. Yang kelima, kebutuhan motivasi kerja. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Dan yang terakhir, teori-teori motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, daya pendorong atau tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga di dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bertindak. Motivasi juga berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri seseorang atau pekerja yang berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. Motivasi seperti ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Mereka merasa bertanggung jawab atas suatu pekerjaan. Jadi, tanpa ada faktor luar yang mempengaruhi mereka terdorong untuk melaksanakan pekerjaannya. Sumber motivasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik, yakni muncul karena motif yang timbul dari dalam diri pegawai. Faktor individual yang mendorong pegawai melakukan sesuatu. Yang pertama adalah minat pegawai akan merasa terdorong untuk melakukan suatu kegiatan, jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Yang kedua adalah sikap positif pegawai. Yang memiliki sikap positif terhadap suatu pekerjaan akan rela untuk terlibat dalam kegiatan, berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yakni muncul karena adanya rangsangan dari luar. Faktor utama yang berkaitan dengan motivasi ekstrinsik yakni pegawai dalam organisasi diantaranya yang pertama adalah motivator, berkaitan dengan prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang diberikan, kesempatan untuk mengembangkan diri, serta pekerjaannya itu sendiri. Yang kedua adalah kesehatan kerja, merupakan kebijakan dan administrasi organisasi yang baik, supervisi teknisi yang memadai, gaji yang memuaskan, kondisi kerja yang mendukung, serta keselamatan kerja. Tujuan motivasi kerja terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan harmonis. Yang ketiga, mengurangi tingkat absensi dan turnover. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja karyawan. Yang kelima adalah mendorong pencapaian tujuan organisasi dan individu. Karakteristik motivasi kerja juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah usaha atau effort. Kekuatan dari perilaku kerja seseorang atau seberapa besar upaya yang dikeluarkan seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, ketekunan atau persistence. Ketekunan yang dijalankan individu dalam menggunakan usahanya pada tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah direction. Karakteristik ini mengarah pada kualitas kerja seseorang dalam perilaku bekerjanya. Kebutuhan akan motivasi kerja. Pegawai mau bekerja menurut Peterson dan Plowman Widodo tahun 2008 karena faktor berikut yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah keinginan hidup. Keinginan utama dari setiap orang, manusia bekerja untuk dapat makan dan minum untuk dapat melanjutkan hidupnya. Yang kedua, keinginan atas suatu posisi. Dengan memiliki sesuatu merupakan keinginan yang kedua ini adalah salah satu sebab mengapa manusia mau bekerja.
keinginan akan sukses, kesuksesan, keinginan selangkah di atas keinginan untuk memiliki yang mendorong orang mau bekerja. Yang keempat, keinginan pengakuan, jenis terakhir dari kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsep diri, berkaitan dengan bagaimana pegawai berpikir tentang dirinya, percaya diri. Yang kedua, pengakuan dan prestasi. Pegawai akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras apabila dirinya merasa dipedulikan atau diperhatikan oleh pimpinan, rekan kerja, dan lingkungan pekerjaan. Yang ketiga, keluarga dan kebudayaan. Motivasi berprestasi pegawai dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti orang tua maupun teman. Yang keempat adalah jenis kelamin. Di lingkungan pekerjaan, umumnya diidentikan dengan maskulinitas, sehingga banyak wanita belajar tidak maksimal, apalagi jika berada di lingkungan pekerjaan yang didominasi pria. Ini juga lanjutannya, berarti ada 8 karakteristik. Yang kelima adalah kemampuan belajar. Dalam kemampuan belajar ini, taraf perkembangan berpikir pegawai menjadi ukuran. Yang keenam, cita-cita atau aspirasi dapat disebut sebagai target yang akan dicapai, yang diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang mengandung makna bagi pegawai. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Jika dilihat dari lingkungan organisasi, pemimpin harus berusaha mengelola kondisi lingkungan kerja dalam rangka meningkatkan motivasi pegawai. Yang kedelapan adalah upaya pimpinan memotivasi pegawai. Upaya yang dimaksud adalah bagaimana pimpinan mempersiapkan strategi dalam memotivasi pegawai. Penerapan teori motivasi dalam dunia kerja, yakni terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bagaimana menyediakan sistem penghargaan dan insentif. Yang kedua, bagaimana memberikan kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan. Yang keempat, memberikan otonomi dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, menyesuaikan beban kerja dan tanggung jawab. Teori-teori motivasi, yakni yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan. Teori motivasi terbaik yang diketahui adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Manusia dalam hidupnya lebih mengutamakan kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi hidup manusia. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan tingkat pertama terpenuhi, maka muncul kebutuhan tingkat kedua sebagai penggantinya, yaitu kebutuhan rasa aman. Ini merupakan kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik. Dalam sebuah perusahaan, dimisalkan adanya rasa aman tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaannya. Misalnya adalah asuransi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun. Seperti halnya ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sosial. Setiap manusia ingin hidup untuk berkelompok. Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima dengan baik dalam kelompok tertentu, dan persahabatan. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan menyangkut faktor penghormatan diri seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor penghormatan dari luar, misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan yang tertinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini muncul setelah keempat kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan dorongan agar menjadi seseorang yang sesuai dengan ambisinya, yang mencakup pertumbuhan, pencapaian, potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Yang kedua adalah teori 2 faktor.
Teori dua faktor pertama sekali dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pada umumnya para karyawan baru cenderung untuk memusatkan perhatiannya pada pemuasan kebutuhan lebih rendah dalam pekerjaan pertama mereka, terutama keamanan. Berdasarkan hasil penelitiannya, Herzberg membagi dua faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi, antara lain faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Faktor kepuasan yakni satisfaction, biasa juga disebut sebagai motivator faktor atau pemuas satisfier. Termasuk pada faktor ini ialah faktor-faktor pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, antara lain prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan kemajuan. Kesimpulannya adalah motivasi kerja adalah perilaku dan faktor-faktor yang mengaruhi pegawai untuk berperilaku terhadap pekerjaannya. Motivasi kerja merupakan proses yang menunjukkan intensitas individu, arah, dan ketekunan sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri seseorang pekerja yang berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. Motivasi seperti ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Mereka merasa bertanggung jawab atas suatu pekerjaan, jadi tanpa ada faktor luar yang mempengaruhi mereka terdorong untuk melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi ada juga motivasi yang bersumber dari luar diri orang bersangkutan yang disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan motivasi kerja. Kerja bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah kesempatan untuk berkarya dan berkembang. Semangat dalam bekerja akan membawa kita pada hasil terbaik dan membuka jalan menuju kesuksesan. Motivasi adalah energi yang menggerakkan kita untuk mencapai tujuan. Tanpa motivasi, pekerjaan terasa berat dan hasilnya kurang maksimal. Motivasi membuat kita tetap fokus dan konsisten walau menghadapi tantangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, teman-teman.